Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur kehadirat Allah marilah sama-sama kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Allah selalu menuntun kita menuju jalan yang Allah ridha. Sehingga sisa-sisa umur yang Allah berikan pada kita dapatlah kita manfaatkan ke jalan yang Allah ridha. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam, mari saudaraku kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa kita berdoa pada Allah, memohon pada Allah agar negeri kita terbebas dari musibah COVID-19 ini dan kita sekeluarga terhindar dari musibah COVID-19 ini, insya-Allah. Baiklah, kita sambung kaji kita lagi. Kitab Terapi Penyakit Hati karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Hari ini kita bahas halaman 46. Abdul Wafa' bin Aqil menasihatkan, waspadalah terhadap maksiat dan janganlah kita tertipu. Waspada, hati-hati terhadap semua maksiat. Jangan sampai kita tertipu seolah-olah itu nikmat, tetapi sebenarnya nikmat yang membawa sengsara. Sesungguhnya akibat dari maksiat yang kita kerjakan kadang-kadang karena seseorang melakukan pencurian. Katakan seseorang itu mencuri 3 dirham. Dalam hukum Islam, dia kena potong tangan. Bayangkan, mencuri 3 dirham, potong tangan. Mungkin karena dia minum khamar, lalu dia dicambuk. Ada kalanya seorang wanita itu masuk neraka karena seekor kucing yang dikurung dan tidak diberi makan dan disiksa kucing itu. Bayangkan jemaah yang berbahagia. Jadi jangan kita terperangkap terhadap maksiat, dan apalagi jangan sampai berbangga buat maksiat. Ada orang kadang-kadang bangga dengan maksiat. Dia minum arak, dia bangga. Aku malam tadi kan minum dekat 5-6 botol. Steady aja. Jangan bangga. Aku walaupun tak solat, tapi aku tak nyusahkan orang. Bangga dia tak solat.
saya teringat sebuah doa Nabi Adam alaihissalam. Sangat jujur doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna. Wahai Tuhan kami, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jadi ketika Nabi Adam melanggar aturan Allah, dia mengakui bahawa dia sudah menzalimi dirinya. Artinya apa? Ini yang perlu kita ingat, bahawa setiap maksiat yang kita kerjakan, setiap maksiat yang kita lakukan, hakikatnya, sebenarnya, kita sedang menzalimi diri kita. Ingat, ketika seseorang itu tidak mau mendirikan solat, Allah rugi? Tidak. Sebenarnya dia sedang menzalimi diri dia. Ketika seseorang diberikan kemampuan rezeki, hartanya banyak, cukup nisab dan haulnya, dia wajib keluarkan zakat, tapi dia tak mau keluarkan zakat. Hakikatnya, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Seseorang yang minum arak atau isap dadah, sebenarnya Allah tak rugi. Jadi seseorang yang minum arak atau isap dadah, hakikatnya, sebenarnya, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ini hati-hati. Kita selalu ingat bahawa setiap maksiat yang kita kerjakan, saudaraku, berarti kita telah menzalimi diri kita. Bayangkan, ketika orang lain menzalimi diri kita, kita marah. Ketika kawan atau sahabat atau saudara menzalimi diri kita, kita marah. Tapi kita lupa bahawa berapa banyak di antara kita yang telah menzalimi dirinya sendiri. Dengan cara macam mana? Dengan melakukan maksiat kepada Allah. Jadi setiap maksiat yang kita kerjakan, hakikatnya kita telah menzalimi diri sendiri. Jamaah yang berbahagia, Imam Ahmad berkata, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami, begitu juga Al-A'mashi dari Salman bin Maisarah, dari Tariq bin Sahab, yang memarfu'kan atau menyebutkan sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang masuk surga karena seekor lalat, dan seseorang masuk neraka pun karena seekor lalat juga. Ada orang, kata Nabi, seseorang itu masuk surga karena seekor lalat. Dan ada kalanya orang itu masuk neraka karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu boleh terjadi, wahai Rasulullah? Macam mana boleh terjadi orang masuk surga kerana seekor lalat, orang masuk neraka kerana seekor lalat? Bagaimana itu terjadi, Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan. Dua orang yang berjalan melewati satu kaum yang memiliki berhala yang besar, membawa berhala. Jadi ada dua orang berjalan melewati satu kaum yang membawa berhala atau patung-patung. Setiap orang yang mengunjunginya, yang mendatangi berhala itu, diwajibkan untuk membawa persembahan atau dalam bahasa Jawa sesajen, korban, persembahan korban. Kaum itu berkata kepada salah seorang dari dua orang tadi, berkorbanlah, kurbanlah. Lalu salah seorang menjawab, dia kata apa? Aku tak ada punya apa-apa. Tak ada apa-apa yang aku nak korbankan. Maka dijawab oleh yang punya kaum penyembah berhala ni,
berkorbanlah. Aku tak ada apa yang aku nak korbankan. Tak punya apa-apa. Berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Maka orang ini berkorban dengan seekor lalat. Atas perbuatannya itu mengantarkan dia masuk neraka karena seekor lalat. Kenapa? Karena dia turut syirik mempersekutukan Allah. Itu satu. Lalu mereka berkata lagi kepada yang lainnya, berkorbanlah. Salah seorang berkata, aku tak akan berkorban. Aku tidak akan bertakarub dengan itu. Baik kepada seseorang atau kepada selain Allah. Aku tak akan kasih persembahan. Kerana itu syirik. Walaupun dengan seekor lalat, aku tak akan mau. Kerana itu syirik. Sehingga orang ini dibunuh. Nah, orang ini masuk surga. Kenapa? Kerana mempertahankan akidah. Kerana mempertahankan akidah. Berapa harga seekor lalat? Tak ada harga. Tapi dia pertahankan. Walaupun berpisah nyawa dari badan. Namun untuk menduakan Allah. Untuk berbuat syirik kepada Allah. Tidak. Sekali tauhid ku bentang, surut kata berpantang. Jamaah yang berbahagia. Jadi hati-hati. Kalimat yang akan keluar dari lisan kita boleh membuat kita masuk surga, boleh membuat kita masuk neraka. Banyak kita tengok. Kita bagi nasihat orang, jangan minum arak, jangan isap dadah. Apa dia jawab? Aku mabuk, aku punya duit. Aku mabuk, aku tak kacau orang. Ini kalimat dia. Kalau dia mati, masuk neraka. Kenapa? Karena dia mati dengan menyombongkan maksiat. Kau janganlah berjudi. Berjudi itu haram. Aku judi duit aku lah. Bukan duit orang. Bukan duit orang tua kau. Tengok. Inilah orang yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran. Hati-hati jemaah berbahagia. Jadi, lisan. Lisan ini. Apa pepatah mengatakan? Gara-gara pulut, santan binasa. Gara-gara mulut, badan celaka. Ya. Barangkali ada di orang yang menganggap enteng, menganggap ringan. Contoh, dengan mengeluarkan kalimat apa? Kalimatnya dianggap enteng, tak ada masalah. Tapi itu berbahaya. Apa? Aku walaupun tak solat, tengok ucapannya. Aku walaupun tak solat, tapi aku tak kacau orang. Yang kau susah kenapa? Allah pun tak marah aku tak solat. Buktinya, Allah kasih aku rezeki terus, banyak lagi. Allah kasih aku sehat lagi. Sampai sekarang Allah kasih aku hidup lagi. Kalau Allah marah, tentu dia dah lama dia cabut nyawa aku. Indah bahasa dia. Inilah orang yang berani. Sudahlah bermaksiat, berani cakap macam itu. Aku tak solat, aku tak kacau orang. Engkau orang tunggang tunggit solat belum tahu masuk surga. Bukan main. Kalau Allah berkehendak kepada aku, last minute aku boleh jadi orang baik. Summa na'udzubillah. Hati-hati jemaah berbahagia. Bahawa pemberian Allah itu ada dua. Satu disebut nikmat, yang satu lagi disebut istidraj. Jangan tertipu. Satu disebut nikmat, satu istidraj. Yang mana nikmat? Yang disebut nikmat ialah apabila sesuatu pemberian Allah. Dengan pemberian Allah itulah kita beribadah kepada Allah. Allah beri rezeki, dengan rezeki itulah kita bersedekah. Dengan rezeki itulah kita beli kereta, pergi solat masjid. Dengan rezeki Allah itulah kita pergi haji.
Itu nikmat. Itu nikmat. Tapi si istidrat, Allah kasih rezeki, dengan rezeki Allah kasih itulah dia bermaksiat. Dia berjudi, dia minum arak, dia enjoy ke tempat-tempat maksiat. Itu istidrat, bukan nikmat. Kesimpulannya, yang disebut nikmat ialah sesuatu pemberian Allah membuat kita masuk surga. Tapi istidrat, sesuatu pemberian Allah membuat kita masuk neraka. Kenapa? Karena nikmat ialah ketika Allah memberikan kita sesuatu, kita bersyukur, lalu kita mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi istidrat, sesuatu yang Allah beri, kita engkari nikmat itu dan kita gunakan ke jalan maksiat. Jadi jangan tertipu. Apa yang kita ada, kita tanya, apakah pemberian Allah ini nikmat atau istidrat? Kita jawab sendiri. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.